pelatihan penguatan kompetensi pengawas. Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada tayangan kali ini, kita akan membacakan dan membicarakan tentang penilaian prestasi kerja PNS, biasa disingkat dengan PPK-PNS, bagi guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya. Bersama saya, Rina Rahmawati dari Studio 1 Balai Diklat Keagamaan Bandung. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini ketika kita bicara PPK-PNS, maka Bapak dan Ibu akan mencapai tujuan pembelajaran yang dapat Bapak dan Ibu lihat pada tayangan berikut ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu diharapkan nanti akan mampu menjelaskan tentang PPKP bagi PNS dalam lingkup satuan pendidikan yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Untuk tujuan yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan bisa menyusun SKP berdasarkan capaian kinerja. Ketiga, menganalisis capaian kinerja dalam SKP, dan terakhir melaksanakan penilaian perilaku kinerja bagi guru ataupun kepala madrasah sebagaimana tugas Bapak dan Ibu. Oke, untuk memahami tentang PPK-PNS kali ini, seperti yang sudah saya siapkan, maka akan saya berikan beberapa kata kunci yang akan kita pahami selanjutnya pada materi-materi yang telah akan saya siapkan. Untuk yang pertama, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan penilaian prestasi kerja pegawai. Pada tayangan ini, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan PPKP adalah proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap SKP dan perilaku kerja PNS. Semua hal mengenai PPKP PNS itu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Berdasarkan dari pengertian yang telah saya sebutkan tadi, maka ada kata kunci di dalam PPK PNS. Kata kuncinya terdiri dari proses penilaian, pejabat penilai, SKP, dan perilaku kerja. Bagaimana sih proses penilaian prestasi kerja pegawai? Siapa pejabat penilainya? Bagaimana SKP kita dan bagaimana menyusunnya, serta apa yang dimaksud dengan perilaku kerja? Akan saya jelaskan satu persatu untuk Bapak dan Ibu memahami tahapan-tahapan di dalam menyusun PPK PNS. Yang dimaksud dengan SKP itu adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh pegawai negeri sipil. Sebagaimana rencana kerja dan target, maka di dalam SKP akan ada unsur di dalamnya yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur sasaran kerja pegawai, dan berikutnya unsur perilaku kerja. Akan saya jelaskan mengenai unsur sasaran kerja pegawai dan unsur perilaku kerja. Nah, kita lanjut untuk unsur sasaran kerja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai seorang pengawas madrasah ataupun pengawas sekolah, Bapak dan Ibu berada pada tugas dan jabatan fungsional yang materinya sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang pengawas. Sehingga ketika kita bicara tupoksi seseorang dalam jabatannya, hal ini kita bicara guru, madrasah, dan tenaga kependidikan, maka mereka semua masuk ke dalam jabatan fungsional tertentu. Ketika kita bicara jabatan fungsional tertentu, maka sasaran kerja ini dibuat oleh masing-masing individu sesuai dengan jabatannya. Jadi kalau guru berarti jabatan fungsional guru, kalau kepala madrasah tetap jabatan fungsional kepala madrasah, dan terakhir Bapak dan Ibu sebagai pengawas. Bapak dan Ibu adalah peserta pelatihan PJJ penguatan kompetensi pengawas, maka jabatan fungsional Bapak adalah seorang pengawas. Nah,
ketika bicara seperti ini, maka sasaran-sasaran kerjanya sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai jabatan fungsional tertentu. Untuk unsur sasaran kerja, kita bisa buat secara individu yang kita kaitkan dengan tupoksi-tupoksi yang Bapak dan Ibu lakukan. Nah, ini semua dibuat oleh Bapak dan Ibu sendiri masing-masing. Sedangkan untuk unsur berikutnya, unsur perilaku kerja, maka unsur perilaku kerja itu ada beberapa poin. Poinnya yang pertama itu tentang orientasi pelayanan, kemudian yang kedua tentang integritas, yang ketiga berkaitan dengan komitmen, keempat disiplin, kelima kerjasama, dan terakhir kepemimpinan. Unsur untuk perilaku kerja ini nanti bukan kita yang menilai, tetapi yang menilai adalah pimpinan kita. Berarti Bapak dan Ibu selaku pengawas berarti memiliki pimpinan nanti yang akan memberikan penilaian untuk unsur perilaku kerja. Untuk dapat menilai kinerja masing-masing individu dalam jabatan fungsionalnya, maka mau tidak mau Bapak dan Ibu berhubungan dengan istilah angka kredit dan mengumpulkan angka kredit. Apa sih yang dimaksud dengan angka kredit? Bapak dan Ibu bisa lihat pada tayangan berikut. Akan saya sedikit perjelas, berarti yang dimaksud dengan angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang fungsional tertentu dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sehingga ketika Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan angka kredit, Bapak dan Ibu nanti bisa mencapai karir, kepangkatan, atau jabatan tertentu. Ini ada hubungannya dengan tadi kita bicarakan terkait dengan penilaian kinerja. Ketika Bapak dan Ibu melakukan penilaian kinerja, kita sendiri yang menetapkan angka kreditnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Bapak dan Ibu selaku pengawas madrasah. Berarti ini yang perlu Bapak dan Ibu pahami ketika nanti akan membahas tentang PPKPNS. Berarti ada pengertian tentang unsur prestasi kerja, kemudian ada penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan, kemudian angka kredit yang harus Bapak dan Ibu kumpulkan berkait dengan sasaran kinerja Bapak dan Ibu selaku pengawas madrasah ataupun pengawas sekolah. Peserta yang berbahagia, demikianlah materi tentang PPKPNS, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Dalam hal ini terkait dengan guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya. Semoga mudah-mudahan materi ini bisa Bapak dan Ibu pahami. Kita akan banyak terus berdiskusi materi ini di kelas kita PJJ, penguatan kompetensi pengawas. Selamat belajar, semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Wassalam.